mempertahankan dan mempromosikan kepentingan nasional, kedaulatan, kemerdekaan, pengaruh eksternal. Perilaku ini dapat untuk memupuk jiwa nasionalisme. Oke, di sini ada kata-kata mempertahankan, mempromosikan kedaulatan dan kemerdekaan. Sekarang kita lihat dulu opsi A. Aktif dalam mempromosikan budaya daerah masing-masing. Ini kenapa tidak terlalu tepat? Ini masuk ke kata-kata memaknai mempromosikannya. Karena di sini terdapat budaya masing-masing. Sedangkan di situ dijelaskan nasionalisme. Nasionalisme itu menyangkut kedaulatan se-Indonesia, bukan sektor atau suatu wilayah atau suatu teritorial ya. A udah pasti salah. B, ikut serta dalam upacara adat kedaerahan. Nasionalisme, saya bilang ini bukan masalah ranah teritorial. Jadi A, B kurang tepat. C, menggunakan sosial media untuk menyebarkan konten viral di lingkungan sekitar. Di sini hati-hati karena di situ ada yang namanya kedaulatan ataupun suatu masalah internal yang tidak boleh kita promosikan untuk memupuk jiwa nasionalisme. Apapun itu yang akan merusak citra negara kesatuan Republik Indonesia. Yang C udah pasti salah. Yang E, mengikuti upacara bendera sebagai kewajiban agar tidak dihukum. Di sini ada hal atau unsur kesadaran diri. Nasionalisme itu bukan suatu hal yang harus dipaksakan, tetapi menjadi fundamental bagi rakyat atau masyarakat Indonesia yang seharusnya sudah dimiliki sejak dini. Artinya yang E itu kurang tepat aja. Karena ada kata-kata mengikuti upacara bendera itu oke, ya. Tetapi agar tidak dihukum itu seperti ada kepaksaan untuk mencintai sesuatu. Di sini fokusnya nasionalisme. Yang B, aktif dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia di sosial media. Ingat, di situ ada kata-kata mempertahankan, mempromosikan kedaulatan, kemerdekaan dari pengaruh eksternal. Artinya, di situ ada kata-kata yang harus menjadi fokus teman-teman di kunci soalnya. Nah, yang A karena dia suatu komunitas tersendiri, tidak bersifat nasional. B, ada kedaerahan, tetap A, B itu sama. Itu masih ranah teritorial. Yang C, itu untuk menjaga kedaulatan. Artinya kita tidak boleh menyebarkan konten viral, apalagi yang sampai merusak citra Indonesia. E, karena ada unsur ketidaksadaran. Artinya harus dipaksakan. Padahal kita ini ya negara demokrasi, dan ketika kita menyinggung masalah nasionalisme, itu artinya kita harus punya fundamental mengenai tanpa paksaan. Intinya seperti itu. Yang D, karena dia ada kata-kata mempromosikan dan juga kebudayaan Indonesia itu secara general. Nah, makanya yang paling tepat adalah D. Ada pertanyaan? Atau paham? Di sini kalian harus paham ya, kenapa harus memilih itu. Bukan hanya karena tepat aja, tapi harus paham. Ada pertanyaan di soal nomor 21? Sekiranya, atau ada yang kurang paham artinya, atau punya pendapat lain atau statement lain? Coba, saya mau tahu dulu. Aman? Aman atau saya lanjutkan? Aman. Aman ya?
ngerti ya makna yang saya jabarkan tadi ya. Ya, Mungkin udah cukup signifikan saya kabarnya apa? Saya jabarkan ini udah cukup signifikan soalnya. Artinya tetap kalian harus ingat kuncinya adalah di soal. Dan konteks soalnya itu tetap di opsinya tetap merujuk pada konteks soal. Apapun itu. Nah, makanya carilah kalau dia ngomong masalah nasionalisme, artinya tidak ada unsur-unsur teritorial yang terdapat di situ. Usahakan general. Dan juga hati-hati di opsinya. Berulang kali saya bilang, hati-hati dengan pernyataan statementnya. Contoh, statement positif tetapi di belakangnya negatif. Mengikuti upacara bendera, itu betul. Itu bentuk dari nasionalisme kita. Nah, tetapi yang belakangnya, pernyataan statementnya, nah itu loh, yang harus hati-hati. Oke, kita lanjut. Mungkin ada referensi soal yang di TWK ini yang terkesan agak sulit. Silakan. aku Bang. Ya, boleh. Eh, 12. Ini siapa ini? Inai Bang. Ya. Oh, Inai. Oke. Oke, baik. Di sini kita melihat nilai dasar bela negara mencakup. Oke, di situ soalnya adalah kunci soalnya adalah disiplin tanggung jawab terhadap tugas. Artinya di sini bela negara ya. Kita lihat dulu opsi yang kurang tepatnya. Disiplin tanggung jawab bela negara. Oke. A. Memiliki semangat juang dalam mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Agak dikecilin dulu ininya. Jangan terpotong. Oh, yang saya HP saya rupanya. Sorry, sorry. A. Memiliki semangat juang dalam mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Oke, di sini tidak ada kata-kata yang merujuk tentang disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas. Artinya di sini adalah kredibilitas, ya. Dan juga di sini disebutkan apa ya? Dalam artian itu konsistensi diri sendiri terhadap pekerjaan atau profesionalitas dalam dalam apa namanya dalam melakukan sesuatu ataupun pekerjaan. Yang A, kenapa dia kurang tepat? Karena dia tidak merujuk ke dalam konteks. Oke. Okay? Yang B, rasa cinta tanah air yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini juga tidak sesuai konteks. Karena apa? Di sini membebankan suatu pekerjaan. Artinya kita harus melakukannya dengan disiplin dan bertanggung jawab. Sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya profesionalitas di sini. D, dengan segenap kemampuan awal bela negara, tugas yang dibebankan bisa diselesaikan tepat waktu. Nah, ini yang D ini pernyataan opsi dengan jawaban yang mirip-mirip. Ini harus hati-hati. Memiliki jiwa kerelaan berkorban dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Memiliki jiwa kerelaan, ingat, kamu boleh memiliki jiwa kerelaan dalam melakukan suatu tugas yang diberikan atau diemban. Tetapi biasanya orang memberikan tugas itu sesuai dengan tupoksinya, tugas, fungsi yang akan dikerjakan oleh orang tersebut. Memang betul, memiliki kejiwaan kerelaan itu dia tidak sesuai konteksnya dengan soal. Tetapi kalau seandainya kalau kita hubungkan dengan suatu hal dalam artian pengorbanan atau membantu orang lain untuk mengerjakan suatu hal, mungkin itu bisa menjadi jawaban yang tepat. Makanya yang C, kenapa dia tepat? Pertama adalah
Dia memiliki kesadaran dalam artian apa? Ya bela negara itu kan sebenarnya itu fundamental juga ya, yang harus kita miliki setiap rakyat Indonesia yang nasionalisme. Jadi, kenapa yang C yang paling tepat? Pertama adalah di sini dia konteksnya mengerjakan suatu tugas. Artinya apa? Tugas yang harus menjadi outputnya adalah yang terbaik. Mengerjakan sesuatu tugas yang mengerjakan suatu tugas dengan hasil output yang terbaik. Nah, C, kenapa benar juga? Karena memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Di situ ada kata-kata atau pernyataan yang positif dan di belakangnya juga positif dan masuk ke konteks soal dalam mengerjakan tugas. Ya, jadi yang D itu kenapa dia kurang tepat dibanding yang C? Di situ tidak ada kata-kata hal ataupun output yang selesai ketika kamu mengerjakan sesuatu. Kamu hanya mengerjakan tepat waktu, tetapi asal-asalan. Seolah-olah seperti itu. Yang sekarang diminta adalah, di soal itu adalah, karena berkaitan, berkorelasi dengan disiplin dan tanggung jawab, maka tugas yang harus dihasilkan adalah output yang baik atau sangat baik. Istilahnya memberikan suatu hal yang terbaik dari suatu pengerjaan soal yang kita lakukan. Jadi C adalah yang paling tepat. Kira-kira nilai paham dengan makna itu dan kunci dari jawabannya atau yang lain. Jadi sebenarnya kita lihat tuh outputnya. Kalau yang D itu benar, hanya di situ tidak disebutkan output yang kalian kerjakan itu apa. Gitu. Hanya sekedar tepat waktu, tapi asal-asalan ya sama aja bohong. Semua orang bisa melakukan itu. Nah, ada nggak kira-kira yang menjadi pertanyaan, teman-teman? Di nomor 12. Kalau nggak, kita lanjutkan dengan rekomendasi soal yang lain. Silakan, teman-teman. Halo? Lanjut, Silakan, Bang. teman-teman, untuk rekomendasi soal yang lain. Nomor Lanjut 13, ya. Bang. Oke. Nomor 13, Bang. 13, oke. 13. Nah. Oke, kita lihat dulu sebelum kita lihat kunci apa namanya, kita ngelihat opsinya, kita lihat dulu soalnya. Baik. Oke. Baik, kita lihat dulu di sini 13 ini adalah sikap bela negara yang harus dicontohi. Oke, bela negara yang dicontohi oleh di sini Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini bla 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 memimpin perang gerilya kondisi fisik sakit berat. Nah, di sini mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia. Oke, artinya di sini sifat juang ya. Nah, di sini nih konteksnya memiliki jiwa kerelaan itu di sini nih. Nah, sikap bela negara yang bisa kita contoh adalah di sini kan Jenderal Sudirmannya itu mati-matian ya. Iya. Sampai dia sakit pun dia tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, itu namanya aku menggunakan teknik screening atau baca cepat. Jadi aku tidak melihat soal secara keseluruhan, tapi aku melihat dari kunci dari soal tersebut. Betul. Jadi yang A, jiwa kepemimpinan sangat gagah berani memimpin perang gerilya demi bangsa dan negara. Ya, tunggu dulu. Di sini tidak ada jiwa kerelaan atau pengorbanan, ya itu kuncinya dulu. Ya, arti yang A kurang tepat. Yang B, kekuatan fisik mental Sudirman memimpin pasukannya. Kita tidak ngomong kekuatan fisik di sini. Di sini adalah kuncinya adalah pengorbanannya. Ya. C, kesetiaan Jenderal Sudirman kepada bangsa dan negara. Benar. Di sini yang C ini memang termasuk opsi yang tepat.
Ini tentang kesetiaan. Tetapi di sini dimintanya bela negara dan konteksnya itu rela berkorban ataupun jiwa kerelaan. Jadi yang C kurang tepat. Yang D, sikap semangat juang yang gigih eh, Jenderal Sudirman demi bangsa dan negara. Nah, pasti kebanyakan orang pasti akan memilih jawaban D. Betul apa tidak? Betul. Betul kan? Saya sendiri Tetapi, desa. Oke. Tetapi di sini konteksnya adalah kata-kata ada kerelaan dan pengorbanan. Sebenarnya D itu benar. Hanya D itu kurang eksplisit untuk menjelaskan konteks soalnya. Kurang kena aja di konteks soalnya. Kenapa di E? Karena di situ ada kata-kata rela mengorbankan segalanya demi kemenangan pasukannya. Di sini adalah kata-kata pengorbanan dan juga kerelaan. Makanya yang E lebih tepat dibanding yang D. Karena kunci dari soal tersebut adalah pengorbanan. Karena di situ ada dia rela harta, dia rela kesehatannya walaupun dia sakit berat, hingga mati-matian memperjuangkan, mempertahankan ya, di sini mempertahankan menjadi medan perang dia. Nah, jadi jawabannya adalah yang paling tepat adalah E. Karena di situ langsung eksplisit dibilang pengorbanan dan kerelaan. Paham nggak kira-kira? Amri? Amri kan ini kan? Iya bang, kan paham. Hmm. Kalau dijelasin paham. Cuman kemarin tuh di saat ngejawabnya itu agak rancu bang, karena kan di sini kan Jenderal Sudirman emang sakit. Cuman terlepas dia sakit, dia sikapnya semangat Apa? juang yang gigih demi bangsa dan Ya. negara. Tapi kamu tidak melihat Kalau dia mengorbankan. pengorbannya itu. Hmm. Karena itu konteksnya di situ. Artinya aku bisa menyimpulkan kamu kurang di screeningnya ya, atau baca cepatnya, Ri ya. Saking kecepatannya mungkin nggak kebaca bang itu bang. Langsung pernyataan. Langsung. Saking Hati-hati, kecepatan. hati-hati Ri. Jadi kamu lihat dulu konteks yang diminta. Memang sebenarnya di sini konteksnya di sini tidak ada kata-kata rela berkorban di sini. Tetapi kamu lihat dari latar belakang kejadiannya. Kamu orang hukum, aku tahu itu. Iya. Kamu harus mentelaah, menganalisa dari latar belakang dulu. Ya bahasa hukum kan kadang-kadang rancu. Nah, Iya. kamu lihat dulu di situ. Kamu lihat dulu latar belakang yang melatar belakangi itu Sudirman itu seperti apa, kenapa. Nah, di situ ada kata-kata dia sakit berat, terus dia merelakan ya semuanya untuk menjadi atau memimpin perang gerilya tersebut. Oke? Iya bang. Oke, kita next di soal yang menjadi rekomendasi ataupun soal yang terbilang sulit dari teman-teman. Nomor 2. Kenapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke. Ini siapa yang ngomong? Indah. Oh, oke, Indah. Ya. Oke, nomor 2. Kita lihat dulu. Oh ya. Nah, ini kalau nomor 2 ini sih sebenarnya ini sepertinya tipe soal tahun 2022. Karena di sini dia kalau di 2022 tuh tipikal soalnya itu masih ada tuh yang kayak ada fungsi kelembagaan itu ada masih. Tetapi di 2023 terakhir aku lihat soal-soal yang seperti ini sudah sangat jarang, malah tidak terlalu ada lagi ya. Karena 2023 itu dia lebih kebanyakan membahas isu-isu yang lagi hangat dan cara kita menyikapi. Kalau di 2023 ya, dan 2024 juga sama, tidak akan berubah selama 2 tahun. Tapi kita bahas juga. Oke,
Yang nomor 2, oke, usul pemberhentian. Nah, kalau yang ini kita tidak bisa melihat eh, kunci soalnya. Ini harus dibaca utuh. Usul pemberhentian tersebut dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan masa jabatannya. Nah, ini sebenarnya pengetahuan umum ya. Benar apa enggak? Benar. Nah, benar. Jadi yang A, kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi gini aja, paling gampang gini. Lebih tinggi Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi? Ayo anak hukum, coba. Aku mau tahu dulu. Sama Lebih bang. tinggi MK, Bang. MK, Bang. Konstitusi. Betul. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa konstitusi? Kenapa kira-kira konstitusi? Ayo. Kenapa kira-kira konstitusi? Cara ini hierarki sih sama bang. Karena trias Betul. politik kan ada legislatif, Betul. legislatif, dan eksekutif. Betul. Cuman memang Terus? kalau dari konstitusi secara bahasa itu kan jalan mainnya suatu negara. Jadi memang beda tupoksi sih. Kalau Mahkamah Konstitusi itu mengatur sebuah lembaga. Betul. Terus? Bawaslu, Presiden, DPR, dan lain sebagainya. MA? Sementara itu mengatur masalah hak warga negara. Kayak misalkan kasus-kasus besar, kayak masalah pertimahan lah, inti gitu. Yang Bagus. seperti itu. Sebenarnya kalau secara hierarki sama, memang kalau kita telah lebih dalam memang lebih tinggi konstitusi karena berbicara masalah Negara. alurnya suatu negara, seperti itu sih bang. Betul, betul. Artinya penjabaran yang dijabarkan oleh Ricky itu tepat sekali. Untuk secara hierarki itu tidak ada tinggi dan rendah. Hanya tupoksinya aja berbeda. Tetapi kalau konteksnya di sini itu masuk kewenangannya MK. Nah, kenapa MK ya? Betul, karena Mahkamah Konstitusi itu yang mengatur jalannya suatu negara dan itu mandat dari rakyat dan siapapun boleh untuk mengajukan yang mau dipermasalahkan. Contohnya gini, Indah. Nah itu tuh yang masalah anaknya Jokowi itu, anaknya Mulyono itu. Nah, Gibran. itu kan Gibran. Gibran. Nah, itu kenapa tidak di MA? Harus di MK. Ya karena itu. Paham? Paham enggak? Paham. Paham. Paham ya? Paham. Mudahnya gini. MK mengatur suatu jalannya kenegaraan dan lembaga negara yang menaungi suatu negara. Kalau MA itu lebih ke parah ranah pidana yang terjadi. Oke? Nah, itu aja. Kalau untuk ambil simpelnya seperti itu. MK jalannya negara, jalannya suatu negara. Kalau MK ya, MA itu masalah pidana, undang-undang, gitu aja. Undang-undang juga di MK bisa, hanya kalau pidana itulah lebih fokusnya ke pidana aja. Baik itu khusus, umum, tata usaha negara, HAM, nah, itu oke, itu MA. Kalau MK lebih ke fungsi lembaga negaranya, sehingga negara berjalan dengan baik, adil untuk semua golongan masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Di soal berikutnya. Ada Wildan nggak nih? Wildan? Ada bang, ada bang. Oke, siap. Wildan ada kesulitan di soal mana, Dan? Di TWK, Dan? Di apa tuh integritas paling bang? Integritas di soal nomor? Bentar bang, Masih ingat? lupa bang, lupa. Ada kata-kata apa di situ? Integritasnya?
Bentar, Bang. Masalah integritas. Ya, ya. Jadi sembari nanti sembari kalian menjawab, ada soal-soal yang sulit, ya boleh di screenshot dulu soal yang apa nanti pembahasannya. Nah, kita pas rame-rame kayak gini. Bang, 17 dulu boleh? Boleh. Ini siapa yang ngomong nih? Miranda, Bang. Miranda, Iya halo. juga. 17, oke. Oke, ini 17. Nah, di sini ada kata-kata keuletan ketangguhan. Perlu juga kewibawaan. Nah, di sini ada kata-kata selainnya. Selain keuletan dan ketangguhan. Artinya itu tidak menjadi konteks dari soal. Yang menjadi konteks dari soal adalah kewibawaan. Nah, kita lihat dulu. Menghadapi AGHT, itu ada istilahnya. Perlu adanya keuletan ketangguhan agar kita. Oke, kewibawaan ini apa? Ya kan? Kita lihat di opsi A. Indonesia memiliki daya saing negara lain. Bukan begitu. Kewibawaan itu pasti ada suatu kata arti dari kewibawaan itu adalah nilai atau value dalam diri kita yang harus dihargai. Nah, kewibawaan itu sama dengan harga diri. Itu ya. Ingat, kewibawaan sama dengan harga diri. Itu kuncinya. A. Indonesia memiliki daya saing dengan negara lain. Bukan. Itu adalah sikap inovatif. Kalau kita ngomong masalah daya saing. B. Memiliki pertahanan dan keamanan kuat dalam menghadapi AGHT. Itu tentang kedaulatan. Ya. Oke? Itu tentang kedaulatan. Artinya, no. D. Tercipta persatuan yang serasi, selaras, seimbang. Itu bisa kita sebut dengan nasionalisme. Dan jawabannya bukan itu. Karena tidak sesuai konteks. D. Terciptanya, yang E. Indonesia mampu menjadi negara adikuasa yang ditakuti oleh negara lain. Nah, yang B dan E adalah jawaban yang harus kalian seleksi, karena B dan E terkesan sama artinya. Tetapi yang E kurang tepat karena tidak ada kata-kata dari AGHT. Maksudnya general dari AGHT ya. Sedangkan di situ di konteks soalnya udah dijabarkan bahwa di situ dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Makanya B dirasa paling tepat untuk jawaban nomor 17. Karena saya bilang kewibawaan itu sama dengan harga diri. Harga diri artinya kita tidak bisa diremehkan dan harus diperhitungkan oleh negara lain dalam menangani itu. Yang E, kenapa dia tidak tepat? Ya, dikarenakan tidak ada konteks kunci dari soalnya itu terdapat di opsi nomor E. Paham ya, Anda? Paham, Bang, paham. Paham ya? Iya, Bang. Nah, itu mudah sekali. Intinya kalau seandainya ditanya kewibawaan, nah di situ konteksnya pasti adalah harga diri kita, value kita. Makanya itu yang harus diperhitungkan oleh orang lain. Nah, kenapa? Ya, nah, begini kalau contoh realnya seperti ini. Kenapa di Indonesia lembaga apapun yang bersifat aparat penegak hukum di level pertama, yaitu di kepolisian, level pertama, mereka menggunakan uniform. Karena apa? Coba aku mau tahu dulu teman-teman. Kenapa? Kenapa di kepolisian itu menggunakan uniform dalam setiap pelaksanaan tugasnya?
Kenapa? Karena biar ada wibawanya, Bang. Betul. Karena ada nilai intimidasi yang membedakan antara aparat penegak hukum dengan Dengan rakyat sipil biasa. betul. Jadi disitulah. Nah, sedangkan begini, kalau kita contoh di kehidupan sehari-hari, kita ngelihat Polantas saja udah pada kabur ngibrit kan? Itu di aparat level pertama itu. Betul nggak? Kira-kira. Karena apa? Ya karena disitulah karena mereka menggunakan uniform itu untuk mempertahankan kewibawaan mereka. Sehingga menjadi nilai intimidasi untuk rakyat sipil. Sehingga rakyat sipil mau tidak mau itu mengikuti ataupun mentaati undang-undang yang terjadi. Nah, contoh yang di sini yang saya ambil itu undang-undang lalu lintas ya. Kalau kita ngomong masalah Polantas, tapi secara general kepolisian kenapa menggunakan uniform? Karena untuk mempertahankan harga diri dia. Biar ada nilai intimidasi terhadap rakyat sipil agar memang terkesan gimana ya, statementnya ini terkesan kasar ataupun terkesan sarkas, tetapi realitanya seperti itu. Uniform itu digunakan untuk mengintimidasi. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Bang. Paham. Oke, kita lanjut lagi untuk rekomendasi di TWK. Tapi pada dasarnya kalian ini udah cukup paham ya, tapi ketika real testnya ini ya tidak nggak banyak sih, maksudnya yang soal-soal yang mungkin agak terkesan agak sulit. Soalnya dari TWK kalian pun kecenderungannya mendapat 80, 85, 90, ada yang sampai 10. Oke, satu lagi di TWK kita bahas ke TKP. Nomor 8 boleh dong? Boleh. Nomor 8. Ini siapa, Wildan ya? Ricky, Bang. Oh, Ricky. Oke. Mana Wildan tadi? Nomor 22, Bang. Oke, nomor 22. Oke, kita simpan dulu 8 sama 22. Apa? 8 dulu apa 22? 8 dulu. 8 dulu. 8 dulu. Pendek soal, Bang. Mm-mm. Nah, kalau yang nomor 8 ini Za. Ya, Bang. Kenapa? Oke. Za, soal-soal yang kayak gini nanti tolong direvisi ya, karena di 2023 ini tidak keluar lagi. Oke, ya. Oke. Oke. Tapi tetap kita bahas. Oke, ini kewenangan lembaga negara ya, yang diberikan oleh undang-undang. Nah, ini kita membahas masalah Mahkamah Konstitusi. Oke, Mahkamah Konstitusi itu lembaga tinggi negara, memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan undang-undang. Nah, sekarang kita lihat yang A. A, memutuskan sengketa partai politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Partai politik kan bukan bagian dari lembaga negara. Bukan. Oke. Sekarang memutuskan sengketa Bawaslu dan partai politik. Ya udah, artinya A, B, C udah pasti salah, bener nggak? Nah, yang D dan E. Dan E, D dan E memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, di sini nih sebenarnya E itu sama, bener. Tetapi di soalnya itu diminta lembaga negara. Ataupun suatu fungsi yang menjadi unsur fungsi dalam menjalankan suatu negara. Makanya D itu relatif benar. Paham, Ki? Ini aku singkat aja nih. Paham, Bang. Paham, karena di E ini tidak ada dia menjelaskan unsur dari entah eksekutif, entah yudikatif, atau legislatif di situ disebutkan. Paham ya, Ki ya? Nomor 8 ya? Paham sih. Paham. Oke. Yang D itu karena benar, kenapa? Karena di situ ada perselisihan antara Presiden dan DPR. Mahkamah Konstitusi menjadi suatu lembaga yang berwenang untuk memutuskan perselisihan itu. Oke?
Kecuali kalau seandainya di sini memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum antara Bawaslu. Terus ada kata-kata di situ dan bersengketa dengan lembaga yang lain misalkan. Ya, tapi tidak mungkin kan? Karena Bawaslu merupakan eh, unsur dari bukan lembaga negara juga sih. Badan yang diamanatkan oleh negara untuk mengurus masalah hasil pemilu tersebut. Jadi yang 8, oke. Yang 8 kita bahas sebentar aja. Kita balik ke 22. Za, 22 Za. Oke. Oke, di sini adalah kata-katanya prinsip integritas. Oke, prinsip integritas. Kita screening nih soalnya. Ini masalah flexing. Terus di kalangan ASN, aparatur sipil. Nah, itu kuncinya ya. Artinya di sini masalah flexing di kalangan ASN. Yang jelas ASN itu dikelola oleh negara. Ya, kita tidak boleh sebagai aparatur sipil negara yang baik, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang akan membuat kecemburuan sosial. Intinya seperti itu. Karena apa? Karena kita bekerja itu pengabdian, ya itu ya secara retorikanya seperti itu ya. Walaupun kenyataannya banyak yang seperti di soal ini. Kita lihat dulu opsi yang A. Kepedulian terhadap sesama. Di sini dikatakan tidak sesuai ya. Yang tidak sesuai tentang prinsip integritas. Yang tidak sesuai. Kepedulian terhadap sesama. Itu ya benar. Maksudnya ya di sini kan dicari hal-hal yang tidak sesuai kan. Nah, terus B, memperhatikan perasaan orang lain. Nah, di sini kita tidak masuk ke konteks. Yang A juga kita tidak masuk ke konteks karena di sini adalah tugas kita dilihat oleh masyarakat. Kita ini istilahnya pengabdian terhadap negara, ya intinya seperti itu. Yang D, berani memperlihatkan hasil kerja selama ini, udah pasti salah. Yang E, berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Oke. Di sini yang E ini benar, hanya tidak masuk ke konteks karena di sini masalahnya flexing, ya. Jadi kenapa jawaban C yang paling benar? Ya karena di sini kita tuh memperhatikan aspek integritas dan juga di sini dikatakan adalah hal-hal yang berbentuk memamerkan sesuatu. Padahal masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan masyarakat juga bisa menjadi pengawas langsung tentang pola dan perilaku ASN-ASN ini. Makanya hendaknya kita melakukan hal-hal ataupun kita harus bersifat bersahaja dan juga pola hidup sederhana. Karena kita tidak boleh, ASN itu kuncinya tidak boleh terlihat kaya. Itu aja intinya. Kalau kamu lihat ASN yang kaya, itu pasti akan menjadi pertanyaan orang. Dikarenakan apa? ASN gajinya udah ketakar. Nggak mungkin tiba-tiba langsung beli tas. Tiba-tiba dia istrinya ataupun anggota keluarganya liburan ke luar negeri segala macam. Nggak cukup duit itu. Gaji itu nggak cukup kalau jadi ASN. Kecuali dia pengusaha. Ya. Walaupun ada ASN yang juga punya usaha, ya banyak tuh kan. Di masyarakat kita tetap tidak boleh menonjol, apalagi di media sosial yang gampang sekali digoreng oleh netizen. Makanya jawaban yang paling tepat adalah C. Wildan paham sejauh ini?
Karena itu ada konteks istri ya. Nah, istri yang memajang tas branded itu. Paham nggak? Paham, Bang. Kira-kira maksudnya seperti itu, Gildan. Untuk soal nomor 22. Paham Dan ya? Kalau Paham, ini Bang. mudah sih. Oke. Kita lanjut ke TKP. Nah, TKP ini soalnya ada request juga dari teman-teman yang membahas masalah TKP. Nah, ini aku kasih clue. Singkat saja kalau di TKP. Aku kayak Kak Game juga. Singkat saja ini. Ayo, TKP dulu. Singkat saja. Oke. Nomor berapa? Kalau di TKP ini dari aku aja, karena aku akan mengambil unsur dari TKP itu sendiri ya, dari melayani, profesionalitas, integritas, radikalisme juga masuk. Mungkin ini ya, radikalisme dulu. Ya, kita main di aspek-aspeknya aja kalau di TKP. Baik, di sini kita melihatnya untuk membaca TKP, soal TKP, itu kita langsung lihat aja di opsinya, tanpa lihat di soalnya. Contoh, mengadakan pertemuan darurat tokoh masyarakat, ya, untuk mendapatkan dukungan mereka dalam memenangkan warga. Oke. B, meminta kepolisian melakukan penangkapan terhadap individu dicurigai menunggu hasil penyidikan. C, mengarahkan tim intelijen daerah, melakukan kampanye sosialisasi, menginstruksikan semua pegawai pemerintah. Baik, di sini C ya, poin yang paling benar ya. Nah, sekarang kita lihat screening soalnya cepat. Sebagai kepala daerah, oke, di sini kata-katanya sebagai kepala daerah. Dapat laporan nih bahwa ada kelompok ekstremis, ya, bekerja sama dengan lintas sektor. Ini masuknya ke Forkopimda, Forum Komunikasi Pemimpin Daerah, baik dari tingkat provinsi, tingkat pusat, provinsi, kabupaten, ya. Partisipasi aktif dari masyarakat upaya pencegahan dalam situasi ini langkah pertama yang Anda ambil. Nah, kita dituntut menjadi kepala daerah nih ya. Nah, mungkin langsung kepikir nggak kalian bahwa ada yang namanya ini kepala daerah artinya semua yang masuk ke dalam forum Forkopimda, Forum Komunikasi Pemimpin Daerah ya. Di situ ada unsur polisi, kejaksaan, tentara. Kalau daerah itu diwakili oleh apa namanya? Kominda. Kominda apa sih? Badan intelijen daerah itu? Bukan Forkopimda. Apa Ki? Yang apa lupa. Ada intel daerahnya itu, intelan yang di bawah pemerintahan setempat. Ada tuh namanya tuh. Kesbangpol. Sorry. Oh iya. Nah, Kesbangpol. Yang pertama kali yang kita lakukan, nah mungkin teman-teman ada yang menjawab C nggak? Harus digerakkan tim intelijen dulu. Karena itulah fungsi dari intelijen. Nah, termasuk saya nih. Nah, kalau ada isu, contoh pekerjaan realnya seperti ini. Dulu kami menangani kasus ini masalah pakem. Artinya pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Ini di wilayah B misalkan. Nah, di situ terindikasi adanya aliran Ahmadiyah. Yang pertama kali turun adalah info ini kan langsung tersebar tuh karena ada forum komunikasi antar pimpinan daerah kan pada saat itu. Nah, kami yang diturunkan langsung untuk mencari informasi tersebut dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama, perwakilan Kementerian Agama dan kepolisian juga pada saat itu dan juga kita menggerakkan polisi dan tentara karena mereka masih masuk ke unsur itu. Nah, ada nggak yang jawab C kira-kira kemarin?
Halo, teman-teman? Ada nggak yang jawab C? Yang intelijen dulu. Kalau dia sosialisasi, Aku sih. karena gini, karena melakukan pertemuan darurat ini artinya sudah ada info yang terkolek. Info yang terkolek. Makanya adanya pertemuan darurat. Biasanya Forkopimda seperti itu. Yang B, meminta kepolisian. Nah, di sini kepolisian memang turut aktif. Tetapi banyak, sekarang kan kita jadi kepala daerah nih. Ya, kepala daerah itu mengutus Kesbangpolnya dulu. Nah, nanti Kesbangpolnya ini yang akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak tentara. Nah, agar untuk mengusut kasus ini, termasuk Kementerian Agama di dalam situ. Nah, yang D, melakukan kampanye sosialisasi, itu belum. Itu sudah tahap mediasi. Setelah tahap mediasi, makanya untuk pencegahan akan terjadi hal serupa dilakukan sosialisasi. Biasanya seperti itu kalau seandainya kasus langsung ya. Dan untuk E, menginstruksikan semua pegawai pemerintah daerah untuk mengikuti pelatihan khusus tentang deteksi. Oh, tidak perlu. Semua sudah ada tupoksinya masing-masing. Dinas pun sama. Nah, ini karena kita merujuk ke pemerintahan daerah, artinya masih unsurnya di dinas-dinas. Semuanya punya tupoksi masing-masing. Yang berhak untuk mengurus ini adalah Kesbangpol. Kira-kira paham nggak? Ya mungkin yang belum pernah bekerja di birokrasi mungkin agak sedikit tidak relevan ya dengan penjabaran yang saya jabarkan. Tetapi setidaknya kalian tahu apapun masalah yang muncul, ini masalah radikalisme ya. Apapun masalahnya yang muncul, itu pertama kali harus ada collecting data atau observasi. Tidak boleh ada langkah-langkah, baik itu preventif ataupun langsung eksekusi, itu tidak boleh. Makanya harus dikolek data dulu. Takutnya apa? Terjadilah salah, tangkap, sasaran. Nah itu. Jadi gunanya, sekarang kalian udah tahu nih, apa sih gunanya Kesbangpol di pemerintahan daerah? Itulah gunanya. Untuk mencari informasi terkait seputar daerah tersebut. Baik berita yang menjadi perhatian masyarakat, grup atau ekstremisme yang terbentuk di wilayah tersebut, ataupun semacam isu-isu yang berkembang yang dapat merusak citra pemerintahan daerah. Oke, itu kalau di bagian radikalisme. Mungkin yang teman-teman yang belum bekerja di birokrasi mungkin agak sedikit ambigu. Oh, kenapa yang C ya, yang poinnya 5? Intinya, apapun kejadian ataupun isu hangat yang terjadi di suatu wilayah tersebut, pertama kali yang digerakkan adalah kekuatan intelijen. Ingat aja, rata-rata soal radikalisme itu pasti akan, kalau dia nggak ngomong intelijen, dia pasti akan ngomong observasi. Itu kata-kata kuncinya, kalau di radikalisme. Oke? Baik, kita masuk ke aspek yang lain. Aspek profesionalitas dulu, nggak apa-apa. Oke, kita lihat ini. Sekarang kita melihat dari, aku tidak melihat atasnya, aku langsung lihat bawahnya. Proyek ini penting. Jika tidak, ini akan kerugian besar. Nah, sekarang aku sebagai tim manager nih, ya, ditugaskan untuk memimpin proyek. Nah, Dian ini artinya anak buah kita ya, melakukan analisis pasar mendalam yang sangat krusial bagi keberhasilan proyek. Nah, Dian sudah 2 kali melewatkan tenggat waktu. Nah, di sini artinya yang jadi masalah itu Dian. Kita nih sebagai tim manajer, kita tuh mendelegasikan mendelegasikan tugas kita, dan tugas Dian itu sebagai advisor untuk mentelaah analisa pasar yang mendalam, tapi dia tenggat waktu. Nah, sikap kita sebagai tim manajer adalah
Yang dua, tidak lagi memberikan tugas penting kepada Dian. Oke. Kita tidak boleh langsung aduh, apa sih? Diskriminasi. Bukan ini. Diskreditkan. Mendiskreditkan orang karena ada suatu pekerjaan yang belum dia kerjakan dengan baik. Padahal sebelum-sebelumnya dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke. Jangan dulu ngambil yang A ya. Yang B, mengganti Dian dengan anggota tim lain. Di sini ada nggak? Di sini ada kata-kata lebih dapat dipercaya dan memberikan instruksi yang sama kepadanya. Artinya kita tuh menggantikan, bukan berarti kita itu melakukan diskriminasi terhadap Dian ya. Karena Dian sudah melewatkan pekerjaan itu 2 kali, artinya dia pasti ada suatu masalah, sehingga kitanya yang harus, oh ya sudah kita ganti atas persetujuan Dian juga di sini. Yang C, melaporkan ketidakmampuan kepada manajemen atas. Nah, ini sifat-sifat yang paling aku tidak suka. Karena ketika kalian punya suatu jabatan, ketika kalian punya masalah di internal, selesaikan dulu masalah di internal. Ketika tidak dapat pemecahan masalahnya di internal, monggo baru dimediasi ke tingkat di atas kita. Seperti itu. Jangan langsung apa-apa langsung melaporkan. Ingat, jangan apa-apa langsung melaporkan. Ketika kamu menjadi atasan, kamu harus tahu dulu anak buah kamu dalam melakukan pekerjaan itu, baik secara profesionalitas dia, ataupun dari segi mental. Nah, hati-hati itu. Nah, yang D. Nah, yang E dulu deh. Meminta Dian untuk menuliskan surat permohonan maaf resmi dan menyusun rencana perbaikan agar tidak terulang. Kalau yang E itu kenapa harus poin 4? Sebenarnya oke. Permohon maaf karena Dian telah melakukan kesalahannya 2 kali. Itu oke. Tetapi ada baiknya, seyogyanya, sebagai atasan kita memanggil dulu. Kita memanggil Dian dulu. Dian, apa masalah kamu ini? Ya kan? Tapi kita tidak melaporkan ke tingkat atas kita ya, enggak. Kita menyelesaikan secara internal. Nah, maka kita lihat di D. Memanggil Dian untuk berbicara secara langsung. Oke, ini benar ya poinnya ya, secara langsung memberikan peringatan tegas. Kenapa memberikan peringatan tegas? Karena dia sudah mengabaikan pekerjaannya 2 kali. Dan segera mencari alternatif solusi agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Intinya kita, kalau dalam profesionalitas, intinya kita harus tegas, 1. Kalau di profesionalitas ya, kita harus tegas, 1. Kedua, tegas kita itu juga harus solutif. Harus ada pemecahan masalah di situ. Kita boleh marah di situ. Hanya marah kita itu harus juga disesuaikan dengan solusi. Kalau memang tidak dapat, nah makanya kita harus mediasi ke atas. Tapi kalau bisa kita selesaikan secara internal, kita selesaikan secara internal. Makanya itulah makna dari profesionalitas. Paham nggak kira-kira? Dari opsi-opsi A sampai E. Kenapa poin yang di D paling besar? Karena ada kata-kata memanggil langsung. Karena istilahnya Dian ini di bawah kita. Kita ini sebagai tim manajer. Ya, dan kita juga memberikan peringatan, itu ketegasan di situ. Dan juga terakhir di situ disebutkan mencari solusi. Nah, solusi. Itulah pemimpin yang baik. Selain tegas juga memberikan ataupun mempertanyakan ataupun sharing alternatif solusinya harus seperti apa untuk menangani permasalahan yang timbul. Jadi D yang paling tepat untuk masalah aspek profesionalitas. Oke, sekarang kita balik ke aspek sosial budaya boleh? Oke, aspek sosial budaya. Sekarang kita lihat di soalnya. Di sini ada kata-katanya itu Pak Budi sering. Nah, ada kata tanda tanya di situ. Pak Budi sering. Ini Pak Budi ya. Masalahnya Pak Budi di sini. Nah, Ibu Rina itu lurah. Oke, dia lurah menerima penduduk baru. Pak Budi nih dari latar
dan latar belakang budaya yang berbeda dengan mayoritas. Artinya Pak Budi ini beda sendiri nih dari teman-teman yang bukan teman-teman, masyarakat yang ada di situ. Nah, contoh realnya mungkin Pak Budi seorang Muslim di mayoritas Hindu. Ini anggap aja di Bali, ya. Jadi mayoritasnya Hindu. Nah, Pak Budi ini Islam nih. Nah, jadi Pak Budi sering mengadakan acara kebudayaan di rumahnya. Masih ada rupanya soalnya ini. Nah, Pak Budi sering mengadakan acara kebudayaan yang mengganggu masyarakat dan melapornya pada Bu Rita sering ditegang apa yang ini jadinya masalahnya Bu Rina ya. Apa yang dilakukan sama Bu Rina ya, ini sosial budaya. Karena kita kan plural nih. Jadi kita tidak bisa nih istilahnya mengkotak-kotakkan budaya ya. Jadi apa yang dilakukan Bu Rina nih? Dia sebagai lurah di situ. Pak Budi ini sering buat acara-acara nih yang merasa mengganggu masyarakat sekitar. Kita lihat dulu di opsi A. Segera menanggapi laporan tersebut dan menegur Pak Budi karena ada warga yang merasa terganggu. Sudah tepat. Tapi kita lihat dulu opsi-opsi yang lain. B. Mencari tahu terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh Pak Budi di rumah itu. C. Memanggil Pak Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu kegiatan yang sebelum berlangsung agar tidak ada merasa terganggu. Nah, kita lihat dulu yang poin yang paling gede. Mendatangi Pak Budi untuk mengklarifikasi hal yang disampaikan oleh warga agar tidak terulang lagi, dapat menyesuaikan kondisi masyarakat. Yang D. Melarang kegiatan. Oh, kalau melarang kita tidak bisa karena beda budaya. Kita juga tidak bisa kita tidak bisa juga membatasi budaya orang lain karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika tuh. Nah, di situ yang aku bahas dulu, segera menanggapi laporan tersebut dan menegur Pak Budi. Ingat, rata-rata kejadian di desa-desa itu karena pemimpinnya langsung menjustifikasi. Jadi menerima laporan warga dan langsung menjudge orang yang dituduh, yang tertuduh. Itu tidak boleh ya. Harus tanya dulu benar-benar gitu. Karena bisa aja nih, banyak tuh kasusnya tuh kan, yang masalah sengketa lahan yang hanya 2 meter, 3 meter, ternyata yang laporkan ini yang bermasalah terhadap orang yang dilapor. Jadi sifat dari Bu Rina ya salah kalau langsung menjustifikasi Pak Budi ya. B. Mencari tahu terlebih dahulu kegiatan dilakukan Pak Budi dengan menanyakan kepada warga lain. Nah, di sini nih jangan nanya ke warga lain juga istilahnya. Itu kan laporannya udah dari warga nih. Artinya kan ketika warga itu melapor, artinya beberapa warga yang melaporkan Pak Budi. Jadi tugas ataupun sebaiknya dari Pak Bu Rina ini adalah yang mendatangi Pak Budi, mengklarifikasi ada apa nih sebenarnya nih. Nah, terus mencarikan solusi alternatif nih untuk Pak Budi, karena ini masalahnya sosial budaya. Artinya itu tolong Pak Budi ini menyesuaikan dengan kondisi. Jadi istilahnya Pak Budi juga sebagai warga negara yang baik dan juga plural dan berbineka tunggal ika harusnya mengerti dengan kondisi masyarakat yang ada di situ dan mentaati apa yang sudah diklarifikasi melalui lurah ke Pak Budi. Jadi poin yang paling tepat adalah yang karena apa? Pertama, Bu Rina yang mendatangi orang yang bersangkutan. Terus, kedua, Bu Rina melakukan klarifikasi secara langsung kepada Pak Budi tanpa menjustifikasi. Arti klarifikasi itu tidak menjustifikasi ya. Arti klarifikasi adalah mencari kebenaran atas suatu isu. Oke, ingat, klarifikasi bukan menjustifikasi yang tertuduh, tetapi mencari kebenaran atas isu yang berkembang. Dan terus solusi agar tolong Pak Budi untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat bahwa kegiatan yang Pak Budi lakukan itu mengganggu masyarakat. Jadi tindakan yang paling tepat itu adalah karena ini menyangkut sosial budaya dan ini berkorelasi sekali dengan kejadian sehari-hari.
Oke, lanjut. Oke, sikap Vina. Artinya di sini kita ngomong Fiona ya. Fiona ini baru saja mengetahui bahwa manajer. Oke. Fiona baru saja mengetahui bahwa manajer senior selalu mendukung dan mengarahkan timnya untuk mencapai target-target penting. Telah mengundurkan diri dari perusahaan. Fiona merasa cemas karena takut penggantinya tidak akan seefektif dan sekooperatif manajer sebelumnya dalam membantu tim mencapai kesuksesan. Nah, Fiona ini overthinking ya, OVT gara-gara takutnya orang yang baru tidak sebaik dari yang lama. Intinya seperti itu. Nah, sikap Fiona adalah kita cari poin yang paling kecil dulu. Menunggu sampai manajer baru menetapkan arah kebijakan sebelum menilai efektivitas kepemimpinannya. Menunggu atau tidak, itu artinya kita itu apatis. Makanya poinnya 1. Udah paling salah kalau kita menunggu. Karena adalah inisiatif. Artinya kalau yang udah pasti salah itu. Karena dia menunggu itu artinya dia kecenderungannya apatis. Terus tetap fokus pada pekerjaan dan memberikan terbaik terlepas dari siapapun manajernya. Ya nggak bisa lah. Yang memberikan tugas adalah manajernya kepada Fiona untuk mencapai target-target tertentu. Ya otomatis kita itu pasti akan mengerjakan suatu hal yang didelegasikan oleh pimpinan. Di sini manajer ya. Nah, artinya ya yang A baik, hanya agak kurang tepat. B, mengamati dan menilai kompetensi manajer baru sambil menjaga komunikasi terbuka. Oke, kita kunci dulu. Yang C, berpikir positif bahwa manajer baru mungkin akan membawa perspektif baru yang bermanfaat bagi tim. Oke, bagus. Yang D, kenapa poinnya sampai 5? Pertama adalah adanya unsur inisiatif. Jejaring kerja itu adalah teamwork atau kerjasama. Artinya di situ diperlukan dia kalau kehidupan realnya seperti FGD, focus group discussion. Itu biasanya ada tes tuh ya. Focus group discussion itu. Yang D, berusaha mengenali gaya kepemimpinannya. Oke, ini inisiatif dan visi manajer baru serta beradaptasi dengan perubahan. Nah, artinya jejaring kerja ini adalah inisiatif dan juga adaptif. Karena ketika kalian dilempar di tempat yang tidak enak sekalipun, kalian harus inisiatif untuk mencari tahu bagaimana gaya kalian dalam bersosialisasi ataupun harus cepat beradaptasi dengan keadaan yang ada di sekitar atau tempat kerja kalian. Intinya kalau di aspek jejaring kerja itu ada kata-kata adaptif atau cepat beradaptasi dan juga dia bisa berbentuk inisiatif ataupun inovatif. Itu aspek di jejaring kerja. Ya. Pokoknya ada kata-kata adaptif, ada kata inisiatif, ada kata-kata inovatif. Itu jawaban yang paling tepat untuk jejaring kerja. Oke, lanjut lagi. Di aspek yang lain. Ini IT. Teknologi informasi dan komunikasi. Ini tentang perkembangan ya. Globalisasi. Oke, sekarang ini ditanyanya Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah kontraktor. Dia menerima email menginformasikan adanya upaya tidak sah untuk maksus agen cloud yang digunakan untuk menyimpan semua kode sumber dayanya, sumber proyeknya. Email tersebut menyarankan untuk segera mengambil tindakan pencegahan. Yang dilakukan Yusuf adalah kita lihat yang A, mengabaikan udah pasti salah.
Yang C, mengubah semua password akun cloud-nya dan memberitahukan pada klien tentang potensi kebocoran. Ini oke. Ini oke. D, memutuskan untuk menghentikan pelayanan. Oh, tidak bisa. Karena apa? Di situ sudah dikatakan bahwa apa namanya, cloud ini banyak sekali manfaatnya untuk dia karena dia menjadi sumber satu-satunya untuk menyimpan kode sumber proyeknya. Jadi tidak mungkin kalau langsung memutuskan. Mengabaikan, ada kata-kata mengabaikan. Oke, tidak. Yang paling tepat itu adalah B, dikarenakan di sini menghubungi tim IT perusahaan untuk melakukan pengecekan terlebih lanjut terhadap keamanan akun cloud-nya. Karena di sini disebutkan bahwa ini kan dia kontraktor nih, dia punya corporate. Yang harus kita lakukan adalah, ingat, kalau di setiap teknologi informasi dan komunikasi harus ada kata-kata clarify, harus ada klarifikasi. Dari klarifikasi tersebut, karena ini di ranah IT, artinya pasti akan tetap di ranah aplikasi, software, ataupun sistem keamanan. Jadi yang harus kita lakukan adalah cek dulu ataupun klarifikasi dulu apa penyebab dan masalahnya, dan juga penanggulangannya biasanya. Nah, ada kata-kata penanggulangan kalau di teknologi informasi ya, penanggulangan, klarifikasi. Ingat aja itu, klarifikasi, penanggulangan, ataupun alternatif source biasanya, alternatif aplikasi, alternatif software, agar tidak menjadi kebocoran ataupun potensi kebocoran lagi. Yang 4 tuh mungkin orang akan banyak menjawab C, ya. Tapi itu terkesannya individualis. Di sini sedangkan kontraktor ini pasti punya tim, baik dari tim IT, tim develop, dan lain-lain. Makanya sifatnya Yusuf memang harus pertama kali itu menghubungi tim IT dulu, ya, untuk apakah dilakukan tindak lanjut, apakah ini bentuknya spam, ataupun ini bentuknya phishing. Phishing itu bukan memancing ya. Phishing ya sebenarnya ada kata-kata phishing itu diambil dari kata phishing. Tapi phishing di sini kalau diistilahkan dari dunia cyber itu memancing target untuk mengklik suatu source yang berisi malware ataupun virus yang dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memberikan atau mengirimkan malware tersebut. Oke, jadi kata-kata di teknologi informasi dan komunikasi adalah ada kata-katanya clarified, alternatif solusi, dan penanggulangan. Harus ada kata-kata itu. Oke, kita lanjut di aspek radikalisme sudah tadi ya. Oke, sosial budaya sudah. Cari yang pelayanan publik. Pelayanan publik. Pelayanan publik. Oke, ini adalah sikap Anda. Pelayanan publik, di situ baca aja gini. Efektivitas, oke. Komunikasi baik, oke. Menerima pengaduan dari seorang warga yang merasa pengaduannya tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak instansi. Warga tersebut merasa kecewa, sehingga mengancam akan melaporkan kasus ini ke media. Sikap Anda. Nah, di sini. Menjelaskan pada warga tersebut bahwa menerima membutuhkan waktu untuk proses dan meminta untuk bersabar. Kita tidak boleh melakukan hal ini. Karena apapun itu masyarakat, kita sebagai abdi, di sini kan dikatakan, kita sebagai apapun itu ya kondisinya, itu. Tapi di sini disebutkan pelayanan publik ini, artinya ya tetap pegawai negeri sipil. Intinya, sesalah-salahnya masyarakat tidak pernah salah. Paham nggak? Masyarakat tidak pernah salah. Jadi, menjelaskan bahwa warga negara diterima membutuhkan waktu proses dan mintanya untuk bersabar itu tidak bisa. Karena setiap warga itu berbeda-beda pola pikirnya. Ada yang berpendidikan, ada yang juga tidak. Dan tidak semua orang menerima jawaban yang seperti itu. Karena pada dasarnya pelayanan publik adalah
bagaimana caranya melayani orang dengan efektif dan efisien, tidak memakan waktu, dan juga istilahnya tepat sasaran. Itu kata-kata dari efektif pelayanan publik untuk masyarakat ya. Terus menawarkan untuk bertemu langsung dengan warga tersebut untuk memahami lebih lanjut keluhan dan mencari solusi bersama. ASN dibayar dari pajaknya masyarakat bukan untuk berkomunikasi kepada masyarakat atau mencari solusi bersama. Setiap instansi, setiap lembaga punya tupoksinya masing-masing. Makanya jalankan profesionalitas dari pekerjaan kalian. Contohnya, contoh kejaksaan. Nggak mungkin kan kita ngomong sama masyarakatnya untuk mencarikan solusi bersama pada kasus pidana umum misalkan. Ataupun kasus, biasanya kalau laporan masyarakat ini dia lebih ke kasus korupsi. Tipikor biasanya. Masa kita menanyakan kepada yang mengadu itu bagaimana ya langkah yang harus kita lakukan? Oh, tidak mungkin karena kita dipandang berkompetensi untuk menangani kasus tipikor tersebut. Itulah namanya profesionalitas. C, mengabaikan udah jelas salah ya. Oke, meminta maaf kemudian mengarahkan warga untuk mengikuti prosedur pengaduan yang sudah ada dan menunggu hasil tindak lanjutannya. Kita lihat yang E juga. Meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga dan segera menghubungi tim kan untuk menindaklanjuti. Nah, kenapa yang paling tepat? Kenapa yang paling tepat? Karena adanya efisien dalam kata-kata efisien. Karena segera menghubungi tim terkait dan juga profesionalitas. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, bersifatlah gentle, bersifatlah menerima. Bahwa itu juga merupakan salah satu dari nilai dari profesionalitas kita. Ketika kita salah, kita akui salah. Tetapi kita juga harus menanggapi dengan cepat. Intinya, dalam pelayanan publik harus ada kata efisiensi. Apapun itu. Efisiensi. Di sini, kenapa yang E benar? Ingat, karena adanya menindaklanjuti, artinya segera di follow up apa yang terjadi. Ketika memang kita yang salah, kita harus meminta maaf kepada masyarakat, karena itu bagian dari pelayanan publik. Seperti itu ya. Jadi untuk kedepannya tidak akan terjadi seperti yang telah terjadi tersebut ya oleh warga, dan juga warga pasti akan memaklumi. Masyarakat pasti akan memaklumi ketika kita berkomunikasi dengan bersahaja dan juga menjawab substansi dari laporan masyarakat tersebut. Oke, ingat, kalau dia pelayanan publik, intinya kita harus memberikan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat. Walaupun sebenarnya kadang-kadang itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tapi intinya kita harus mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kita. Seperti itu kalau dia pelayanan publik. Oke, ini maksudnya relatif gampang dan mudah untuk dijawab. Kecuali yang di sosial budaya mungkin ya. Tapi sosial budaya itu biasanya yang nggak akan jauh-jauh dari soal-soal yang berhubungan dengan kebudayaan. Kebudayaan, aliran kepercayaan nggak akan jauh-jauh sih. Kalau radikalisme juga tidak akan jauh-jauh sebenarnya. Oke, apalagi aspeknya? Za? Ya, Bang. Ya, apalagi aspeknya? Coba. Bentar. Ini udah. Kayaknya udah itu deh. Oke. Jaring belum kayaknya. Jaring kerja. Jejaring sudah. Itu tentang timur. Udah. Yang si Dian tadi. Yang dia takut manajer barunya itu tidak efektif dan efisien. Oke. Sepertinya kalau TKP off dulu sudah. Untuk kayaknya ada beberapa teman-teman yang di TKP-nya itu tidak bisa membaca cepat ya.
screeningnya tidak cepat, jadi dia bacanya satu-satu. Gitu. Aku pengen, Iza tolong di note, tolong dicatat, Ya. untuk menyelenggarakan TKP. Simulasi tes TKP Iya, Bang. Terus? Oke, terus coba kamu recap nanti nilai yang paling rendah dari peserta-peserta yang lain. Karena kalau TKP ini sebenarnya relatif lebih mudah. Hanya kita harus ini. Harus harus semua bidang harus paham pokoknya. Contohnya tadi Inaya kurang paham di TKP, bukan kurang paham ya, tapi cara membaca cepatnya yang dia agak kurang paham. Makanya aku harus Aku harus Aku harus tahu dulu nih kelemahan teman-teman yang lain itu seperti apa nih. TKP apakah akan jadi masalah apa enggak? Karena aku tidak akan terlalu fokus di TKP. Aku akan fokusnya di TWK sama di TIU. Nanti kalau memang seandainya ada yang agak sulit mengerjakan soal TKP, aku intensifkan ya. Oke. Teman-teman, untuk penutupnya seperti ini. Aku pengen coba teman-teman nanti, kan kita akan real test juga, ini akan dibuat juga soalnya. Ini nanti coba kalian trikku sendiri. Soal itu punya waktu, soal itu berapa soal? 110 ya? 110 soal. Coba kalian kerjakan dulu. Di TKP itu sekitar 20 soal. Karena kalau dari segi psikologisnya, ketika kita mengerjakan soal, kita masih fokus-fokusnya di awal-awal. Makanya kejar dulu di TKP. TKP-nya mungkin 20 soal dulu. Baru kalian lanjut ke TWK. TWK itu kerjakan 15 soal dulu. TIU 10 soal dulu. Selesaikan di TKP, lanjut lagi di TWK, baru terakhir ke TIU lagi. Coba pakai pola yang seperti itu. Aku mau tahu. Pokoknya kuncinya selesaikan TKP itu 20 soal dulu. TKP 20 soal, setelah itu lanjut ke TWK itu 15 soal, lanjut ke TIU 10 soal, lanjut TKP, selesaikan habis. Setelah TKP habis, lanjut ke TWK, habiskan 15 soal lagi, ataupun atau 10 soal lagi lanjutan, nggak apa-apa. Terus ke TIU. Nah, TIU habiskan sekitar 20 soal. 15 ya? 15, kalau TIU ini 30 soal kan? 25, Bang. Ya. Nah, selesaikan intinya TIU itu harus yang terakhir. Habiskan waktu di TIU. Tapi di awal-awal selesaikan dulu di TKP sama TWK. Tapi ingat, TIU harus 10 dulu yang selesai. Yang pasti ya, TIU soal yang pasti bisa kamu jawab. Begitu kuncinya. Itu 110 soal itu pasti akan efisien waktunya. Karena kamu tidak akan terburu-buru lagi untuk mengerjakan TWK. Mengerjakan TKP. Coba dulu pakai pola itu. Nanti aku akan lihat dulu ada nggak perkembangan, karena setiap orang ini beda-beda caranya. Makanya aku harus tahu dulu nih. Coba kita buat dulu bakunya seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, nanti kita akan lihat ini
hasilnya itu seperti apa. Oke? Oke, baik teman-teman. Nanti akan keluar lagi jadwal untuk simulasi tesnya. Iza, ingat tetap maintenance teman-teman ya, Iza ya. Iya, Bang. Oke, maintenance. Jadi Dan juga kenapa? besok mau TIU aja atau kita coba simulasi ketiganya? Simulasi ketiga dulu, nanti dulu. Materi nanti dulu. Ya, sembari itu apa namanya pakai Simulasi dulu. abang tadi jelas. Iya, Ya. Oke. betul. Oke. Itu disiapkan link ujiannya, aku moto dulu untuk batch. Artinya batch ketiga ya? Iya, betul. Halo? Iya. Oke. Ya. Nah, lakukan seperti itu. Nanti kita akan aku mau lihat nih siapa-siapa aja yang nanti kamu ini ya, nanti kamu detailin di mana-mana aja kekurangan dan kekalahannya. Iya. Intinya yang tidak masuk passing grade intinya, ya. Kalau yang masuk passing grade, aku anggap itu mengerti dan paham. Oke. Tetapi ada yang tidak masuk passing grade ataupun dia masuk passing grade tapi nilainya itu masih belum masuk ke standar kita. Oke. Oke ya, Zak ya? Oke, Bang. Oke. Baik teman-teman, terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya udah bersedia hadir. Ya, mohon maaf kalau seandainya